Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kula nuwun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ki Purworejo Laskar Macanali. Ini ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada hari Jumat malam Sabtu 24 November 2023 bersama Syekh Makmun Bismillahirrahmanirrahim. Abu Samra dari Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Cocok ya? Cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu bi ihsan ila yaumiddin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته فله الحمد وله الشكر أبدا أبدا. Sebelum saya menyampaikan ceramah, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Ya, saya bernama Makmun Majdi Ayyub Abu Samra. Nama saya Makmun, nama ayah saya Majdi, nama nenek saya, nama kakek saya Ayyub, nama keluarga saya Abu Samra. Jadi biasanya itu orang Arab ketika dia menyebutkan namanya, dia lipatkan juga atau disebutkan nama orang tuanya. Itu budaya Arab itu, ini termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Seperti itu. Jadi kita selalu kalau menyebut nama kita menyebut nama orang tua kita juga. Saya berasal dari kota Gaza, Palestina. Saya lahir di Gaza, besar di Gaza. Dan ketika saya selesaikan studi saya, S1 saya di salah satu kampus di kota Gaza, saya menerima tugas untuk mengajar di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat. Selama 2 tahun saya mengajar di salah satu pesantren di Jawa Barat. Kemudian selesai tugas saya di sana, saya diminta untuk menjadi direktur pesantren di Sulawesi Selatan, di Kota Batu. Dan alhamdulillah saat ini saya menetap di Makassar, di ujung Pantan, Sulawesi Selatan. Dan jabatan saya saat ini direktur sekolah Islam di Makassar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cukup ya? Ya. Atau sami-sami. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini kami bersama-sama akan membahas kondisi Palestina saat ini. Apa yang terjadi di Palestina, apa kondisi Palestina dan khususnya Gaza saat ini. Namun sebelumnya jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan yang muncul. Kenapa kita bahas Palestina? Macanali. Kenapa harus kita peduli Palestina? Kenapa harus kita berbicara tentang Palestina? Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti itu yang muncul, maka orangnya itu tidak pernah mengerti ajaran agama Islam. Dia tidak mengerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang keutamaan dan keberkahan dan keistimewaan tanah Syam tersebut dan khususnya Palestina. Dia tidak pernah baca ayat Allah Subhanahu wa taala di surah
yang tadi dibacakan oleh Ustaz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu, yang telah diberkahi sekitarnya. Jadi sekitarnya Masjidil Aqsa itu maksudnya Palestina. Jadi Palestina itu secara umum menerima atau memiliki keberkahan gara-gara keberadaan Masjidil Aqsa dalam. Maka banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita bahwa tanah suci Palestina itu tanah yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut tanah Palestina itu tanah para nabi dan rasul. Kalau kita baca sejarah nabi dan rasul, kita bisa mendapatkan puluhan nabi dan rasul yang tinggal di Palestina. Contoh, Nabi Yakub di Palestina, Nabi Yusuf lahir di Palestina, Nabi Isa lahir di Palestina, Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestina, Nabi Lut berhijrah ke Palestina, Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, beliau berangkat naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha melalui tanah Palestina dan banyak yang lainnya. Makanya disebut tanah Palestina itu tanah para anbiya. Bahkan di dalam Palestina itu jemaah, ratusan sahabat Rasulullah SAW yang dikuburkan di sana. Dan hingga saat ini keluarga mereka masih ada. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah dan yang lain-lainnya. Maka negara Palestina itu memiliki keistimewaan yang berlebih, memiliki kelebihan. Maka kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan keutamaan di dalam Palestina, kita bisa mendapatkan puluhan hadis. Kita bisa mendapatkan hadis Rasulullah SAW, la tushaddu rihalu illa ila thalath masajid. Tidak boleh seorang muslim, seorang hamba melakukan perjalanan yang tujuannya untuk beribadah kecuali ketiga tempat. Al-Masjidil Haram yang terletak di Makkah, kemudian Al-Masjidil Nabawi atau Masjid ini kata Rasulullah yang berada di Madinah, kemudian yang terakhir Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina, yang sudah puluhan tahun dalam penjajahan. Masjid Al-Aqsa ini jemaah sekalian sudah dalam penjajahan atau di bawah penjajahan di situ semenjak 75 tahun. Masjid Al-Aqsa ini yang merupakan harga diri umat Islam. Masjid Al-Aqsa itu yang merupakan kemuliaan umat Islam. Masjid Al-Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Masjid Al-Aqsa itu masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi. Masjid Al-Aqsa itu masjid ketiga yang dianjurkan kita untuk mengunjungi, untuk beribadah bersama